Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas salah satu ukuran pemusatan data, yaitu median. Kita langsung saja ke pembahasannya. Kita awali dari pengertian median. Median adalah nilai tengah dari kelompok data yang telah diurutkan. Oke, jadi di sini yang perlu teman-teman ingat ya, datanya harus terlebih dahulu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berikutnya, untuk data tidak berkelompok, rumusnya disesuaikan dengan jumlah datanya. Median data ganjil sama dengan X N plus 1 dibagi 2. Nah, ini untuk menentukan letak data keberapanya. Kemudian, untuk median data genap sama dengan Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1, ya, dijumlahkan dulu baru dibagi 2. Oke ya teman-teman, ini adalah rumus untuk median data tidak berkelompok. Berikutnya, untuk data berkelompok, rumusnya adalah median sama dengan L0 ditambah C dikali N per 2 dikurangi F besar dibagi F kecil. Berikut ini adalah keterangannya. L0 adalah tepi bawah kelas median. Kemudian C adalah lebar kelas atau interval. Kemudian F frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, sedangkan F frekuensi kelas median. N-nya sendiri, teman-teman sudah ketahui adalah jumlah datanya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan contoh. Kita awali untuk data yang tidak berkelompok. Diketahui data sebagai berikut, ya. Ternyata datanya sudah diurutkan. Kemudian kalau teman-teman hitung, jumlah datanya adalah 9. Artinya N sama dengan 9. 9 adalah bilangan ganjil. Maka kita harus menggunakan rumus median untuk data ganjil. Rumusnya adalah X N plus 1 per 2. Kita ganti N-nya dengan 9. Maka diperoleh X 9 ditambah 1 dibagi 2. Kita jumlahkan dulu 9 tambah 1, 10 dibagi 2. Maka diperoleh X 5. Artinya adalah median terletak pada data kelima setelah diurutkan. Ternyata di sini sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita cari data yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Maka median untuk data ini adalah 6. Berikutnya, carilah median dari himpunan bilangan berikut ini. Teman-teman perhatikan datanya belum diurutkan. Maka teman-teman harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Diperolehlah data yang seperti ini. Kemudian teman-teman tentukan N-nya berapa. Ternyata N-nya adalah 8. 8 termasuk bilangan genap. Maka kita gunakan rumus median untuk data genap. Rumusnya seperti ini ya teman-teman. Kita substitusikan N-nya adalah 8. Maka diperoleh X N per 2. Maka 8 per 2. Ditambah X N per 2 ditambah 1. Maka diperoleh 8 per 2 ditambah 1. Dibagi 2. Kemudian kita hitung X 8 per 2 sama saja dengan X 4. Kemudian X 8 per 2 ditambah 1 berarti 4 ditambah 1. Kemudian jangan lupa dibagi 2. X 4 kemudian X 4 ditambah 1 menjadi X 5. Artinya, teman-teman jumlahkan data keempat dan data kelima, kemudian dibagi 2. Data keempat,
Bukan dari data yang ini ya, ini belum diurutkan, tetapi yang sudah diurutkan. Kita hitung data ke-4. 1, 2, 3, 4. 9. Berarti X4 sama dengan 9. X5 berarti data kelima yaitu 11. Maka di sini 11. Teman-teman jumlahkan 9 tambah 11. 20 baru dibagi 2. Maka diperoleh 10. Inilah nilai median untuk data ini. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas dan bisa diikuti. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua berkaitan dengan data berkelompok. Soalnya seperti ini, diketahui data sebagai berikut, tentukan median data tersebut. Nah ini adalah datanya, jelas datanya berkelompok atau berdistribusi frekuensi. Teman-teman ingat, rumus median adalah L0 ditambah C N per 2 dikurangi F per F kecil ya. Tadi F besar dibagi dengan F kecil. Oke, teman-teman perhatikan rumus ini. Ada F besar yang merupakan frekuensi kumulatif. Maka teman-teman lengkapi tabel ini dengan kolom F besar yang merupakan frekuensi kumulatif. Nah, ini adalah kolom F besar. Kelas pertama 4, kemudian kelas yang kedua, kelas yang pertama ditambah dengan kelas yang kedua frekuensinya 9, kemudian kelas yang ketiga berarti kita jumlahkan frekuensi kelas yang pertama sampai ketiga diperoleh 17 dan seterusnya. Ini adalah frekuensi kumulatif. Oke, langkah berikutnya teman-teman harus menentukan kelas yang memuat median. Nah, caranya kita gunakan rumus ini. N per 2. N-nya adalah jumlah data, yaitu 40. 40 dibagi 2, maka diperoleh 20. Bukan nilai 20-nya, tetapi data ke-20. Itulah letak mediannya. Kita lihat ternyata nilai atau data ke-20 terletak pada kelas Oke, kelas pertama ini dari 1 sampai 4 ya. Kelas yang kedua dari 5 sampai 9. Kemudian kelas yang ketiga dari 10 sampai 17. Kemudian kelas keempat dari ke-18 sampai 29. Yang kita cari adalah data ke-20. Maka terletak pada kelas yang keempat di sini. Karena kelas yang keempat ini dimulai dari data ke-18 sampai 29. Ini memuat data yang ke-20, maka dapat kita simpulkan median terletak pada kelas keempat atau interval 139 sampai 147. Oke, setelah kita memperoleh kelas median, kita bisa menentukan L0, yaitu batas bawah kelas median dikurangi 0,5. Batas bawahnya adalah 139 dikurangi 0,5. Diperoleh 138,5. Kemudian C yang merupakan interval. Cara menentukannya sederhana. Tinggal batas atas dikurangi batas bawah. Tetapi jangan lupa ditambah 1 teman-teman. Ini rumusnya, ditambah 1. Oke, kita ambil salah satu kelas, misalkan kelas yang pertama, berarti 120 dikurangi 112, jangan lupa ditambah 1. Ini diperoleh 9 ya teman-teman ya, C-nya 9. Kemudian F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti kita perhatikan kolom F besar, mediannya ada di kelas keempat, sebelumnya berarti adalah 17. Maka F besarnya 17. Kemudian F-nya yang merupakan frekuensi kelas mediannya, kita perhatikan kolom F kecil, mediannya ada di kelas keempat, frekuensinya adalah 12. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Oke, berikutnya kita substitusikan nilai-nilai ini ke rumus median.
Maka diperoleh L0-nya kita ganti 138,5, kemudian C-nya setelah kita hitung ini adalah 9, kemudian N per 2, ini sudah kita hitung dari sini, N per 2 sama dengan 40 per 2 sama dengan 20, maka di sini 20, dikurangi F besar, F besarnya adalah 17, dibagi F kecil, F kecilnya adalah 12. Kita kurangkan dulu, 20 dikurangi 17, diperoleh 3. Kemudian teman-teman lakukan perhitungan sesuai dengan kaidah matematika. Berarti 3 dibagi 12 dikali 9, kemudian baru ditambahkan 138,5. Diperoleh 140,75. Ini adalah median untuk data berkelompok ini. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami serta bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.